Salam saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita tidak menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ada sebuah virus yang masuk. Yang saya beri nama itu virus kehidupan. Virus selalu bekerja secara diam-diam. Dia tidak terang-terangan bekerja untuk menggerogoti kehidupan kita. Dia secara tersembunyi menghabisi, merusak seluruh organ di dalam tubuh kita. Kalau kita perhatikan, ketika kita memiliki sebuah komputer, tiba-tiba ada virus di dalamnya. Saudara tidak pernah menyadarinya bahwa ada virus yang sudah terhinggap di dalamnya dan menginfeksi virus komputer kita. Virus tersebut secara diam-diam dia bekerja. Dia merusak segala file yang ada di dalamnya. Dia merusak sistem yang ada di dalamnya. Kita terus memakainya, kita tidak menyadarinya. Yang kita sadari adalah adanya perubahan. Perubahan itu tidak begitu kentara. Ketika kita menggunakan komputer tersebut, tiba-tiba agak sedikit lambat bekerjanya. Tidak cepat seperti biasanya. Mungkin kita sudah menambah memorinya untuk menjadi lebih besar. Tapi kita bingung. Kenapa kok lama sekali bekerjanya? Kita mencoba untuk merestartnya, mematikan dan menghidupkannya kembali. Tetapi tetap saja kita merasakan kinerja komputer kita melambat. Kita tidak menyadari ada virus di dalamnya. Karena antivirus yang kita miliki tidak bisa mendeteksi virus apa yang bekerja di dalamnya. Virus apa yang sedang menggerogoti sistem-sistem di dalam komputer tersebut. Yang sedang bekerja, merusak, bahkan dia menghancurkan sistem yang ada di dalamnya. Saudara tidak pernah menyadari ketika dalam kehidupan kita seringkali ada virus kehidupan. Kalau kita lihat firman Tuhan sangat jelas dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni setiap dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Dikatakan bahwa jika kita mengaku segala dosa kita. Saudara, adakah saudara mengaku pada Tuhan segala dosa yang saudara miliki saat ini? Seringkali kita merasa bahwa kita tidak melakukan dosa. Seringkali kita berpikir bahwa hidup saya sudah benar, saya mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi ternyata ada virus kehidupan di dalamnya yang tidak kita sadari. Dia bekerja sedemikian rupa, tidak kelihatan secara kasat mata. Tetapi virus tersebut merusak perlahan demi perlahan sistem-sistem kehidupan kita. Kita perlu berhati-hati sebagaimana komputer kita menggunakan antivirus. Maka dari itu, di dalam kehidupan kita juga kita harus ada anti daripada virus kehidupan tersebut, saudara. Kita tidak menyadarinya ketika virus ini bekerja. Kalau komputer ada virus, maka kita mengandalkan antivirus untuk mencegahnya. Kita mengandalkan antivirus untuk mendeteksinya. Di dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya, kita membutuhkan antivirus kehidupan tersebut, yaitu firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita bisa menyadari ada virus kehidupan dalam diri kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa virus-virus tersebut bekerja karena kita tidak menghiraukan antivirus yang ada dalam diri kita. Kita tidak menghiraukan firman Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak mau dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Kita mau hidup sendiri saja. Kita mau menjalani kehidupan kita semaunya kita. Ketika virus ini bekerja dan merusak hidup kita, ketika virus ini benar-benar menggerogoti, baru kita menyadarinya. Wow, luar biasa hidup kita mengalami kehancuran. Mungkin kita sedih, mungkin kita kecewa. Ketika kita sedih, apa daya? Ibarat sebuah komputer tadi mengalami kerusakan. Sama seperti yang saya alami ketika saya mengalami sebuah kerusakan dengan komputer saya, di mana data-data dalam yang saya butuhkan dengan waktu dan deadline tertentu. Saya harus selesaikan pekerjaan saya. Saya harus mengerjakan tesis saya. Ternyata komputer saya mengalami kerusakan. Kita tidak mengetahui virus apa yang sedang bekerja di dalamnya. Ketika hal ini terjadi, kita boleh gergetan, kita boleh marah, kita mungkin boleh menjerit sekuat-kuatnya, kita mungkin boleh kesal. Tetapi sistem sudah terusak. Komputer tidak bekerja dengan baik. Bahkan data bisa mengalami kehilangan. Sekarang sadarilah
virus kehidupan dalam hidup kita jangan sampai merusak. Sadari firman Tuhan sebagai antivirus dalam kehidupan kita, yang bekerja memproteksi hidup kita. Asal saudara dan saya mau tunduk dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Komputer ketika antivirus memperingatkan bahwa ada virus yang masuk, seringkali kita menyetujui saja, tidak peduli, kita ikutin aja, kita melanggar peringatan-peringatan tersebut. Nah, firman Tuhan seringkali memperingatkan saudara dan saya bahwa inilah virus kehidupan, tetapi kita menabraknya dan kita mengizinkan virus tersebut masuk dan kita terima dalam kehidupan kita. Ketika itu bekerja dalam kehidupan kita, kita merasa enjoy. Tapi bayangkan, hal yang sepele kita tidak sadari. Mungkin saudara pernah kesal dengan orang lain. Mungkin saudara pernah dibuat kecewa karena ada suatu tindakan, karena ada suatu sikap, ada suatu kejadian yang membuat kita merasakan kok kesal sekali orang ini, dan lama-lama kita mengalami kebencian dengan dia. Bahkan lebih parah dari itu, kita dendam dengan dia. Ketika kita berjumpa, kita merasakan bete-nya luar biasa. Lama-kelamaan bukan kita hanya bete, tapi kita benci ketika ketemu dengan dia. Tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bahkan kita merasakan suatu musuh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Rasa benci tersebut menggerogoti sistem dalam kehidupan kita. Itulah virus dalam kehidupan kita, saudara. Dia menggerogoti kehidupan kita. Bahkan kita mungkin sering lelah, kita sering capek. Mungkin kita sering mengalami sakit penyakit dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, virus kebencian yang terus menggerogoti. Maka tidak mungkin dan tidak jarang banyak manusia yang mengalami namanya sakit kanker dan sakit tumor karena dia menyimpan kebencian, tidak pernah mau mengampuni. Padahal Tuhan jelas katakan, kalau kita mau diampuni segala dosa-dosa kita, maka terlebih dahulu kita harus mengampuni kesalahan orang lain, pelanggaran orang lain terhadap diri kita. Sudahkah kita melakukan itu, saudara? Adakah kebencian dalam hidup saudara? Adakah saudara tidak mengampuni siapapun dalam kehidupan saudara yang mungkin menyakiti hati saudara? Hari ini firman Tuhan mengingatkan, kita mengakui segala dosa kita, maka Ia yang setia dan adil, yang akan mengampuni segala kesalahan kita dan segala dosa kita. Bahkan Dia yang akan menguduskan saudara dan menyucikan saudara dari setiap pelanggaran yang kita lakukan. Mari kita dengar-dengaran terhadap virus-virus yang ada dalam hidup kita. Kita dengar apa yang firman Tuhan katakan, bahwa ini virus berbahaya. Ketika kita mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa ini virus kehidupan, jangan kita mengaksepnya. Jangan kita mencoba-coba seperti komputer kita. Kita coba-coba karena tidak mau jalan, dia memperingatkan, bahkan kita mungkin kesal, dia ingatin lagi sekali lagi, dia ingetin sekali lagi, dia ingetin lagi untuk ketiga kalinya, bahwa itu virus. Kita mencoba mengaksepnya dan membiarkan virus itu masuk. Firman Tuhan sering katakan, mari kita mengampuni. Ampunilah. Jangan kita menerima kebencian dan masuk dalam hidup kita. Mari kita mengampuni. Jangan simpan dendam, jangan simpan kebencian. Siapapun, baik saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita, mungkin kolega-kolega kita yang menyakiti, menipu kita, membohongi kita. Tuhan Yesus memberikan kemampuan kepada saudara untuk mengampuni. Karena Dia sudah menjanjikan, ketika kita mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, maka saudara dan saya akan menerima pengampunan dari Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita disucikan dan dikuduskan dari setiap pelanggaran kita. Tidak perlu lagi kita berteriak, tidak perlu lagi kita mengalami kesedihan, karena kita mengalami kebebasan. Kita disucikan dan dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu melalui firman-Nya yang memproteksi hidup kita, yang menjaga hidup kita dari segala virus kehidupan di dalam kehidupan ini. Ingat saudara, mari kita dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan virus kehidupan masuk dalam kehidupan saudara. Mulai hari ini sampai selamanya, berikan hidup kita untuk kemuliaan Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.